Dan apakah sudah terlihat, Pak? sudah, tapi terlalu kecil, Mas, bisa diperbesar tampilannya. Begini, Pak, ini Pak, bisa kelihatan. Langsung aja kita ke soalnya. Di sini pada tanggal 2 Januari 2018, PT Parade membeli kepemilikan pada PT Senja dengan kos besar 420.000. Nah, pada tanggal ini, aset PT Senja terdiri dari share kapital dan PRE masing-masing sebesar 400.000 dan 200.000. Nah, selisih antara kos dan nilai buku yang diperoleh dialokasikan pada inventory yang overvalue sebesar 20.000 yang terjual pada tahun 2018, kemudian land yang undervalue sebesar 50.000, kemudian building yang undervalue sebesar 40.000 dengan masa manfaat 10 tahun, dan equipment yang overvalue sebesar 30.000 dengan masa manfaat 50 tahun, dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Di sini dijelasin juga laba operasi terpisah pada tahun 2018 dari PT PJ dan PT Senja adalah 200.000 dan 150.000. Nah, sementara dividen 2018 dari kedua perusahaan ini adalah 120.950 dan 82.000 secara berurutan. Nah, kedua informasi ini dapat digunakan untuk menghitung saldo laba per 31 Desember 2018 dari kedua perusahaan, serta menentukan saldo investasi untuk tanggal yang sama. Untuk informasi laba bersih dan dividen tahun 2019, kita dapat ketahui dari informasi kertas kerja atau worksheet pada tahun 2019. Untuk menentukan proporsi kepemilikan, kita juga dapat mengidentifikasi dengan menggunakan rasio dari akun Respirokal antara Persada dan Senja. Nah, kemudian diketahui lagi, sejak tahun 2018, sebagian penjualan PT Parade dilakukan kepada PT Senja dengan keuntungan sebesar 20% dari harga pokok atau COGS. Nah, berarti di sini dari PT Parade ke PT Senja itu apa namanya, transaksi downstream. Nah, kemudian nilai penjualan PT Parade kepada PT Senja untuk tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 450.000 dan 525.000. Nah, dari penjualan PT Parade ke PT Senja selama tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018 ada barang yang belum terjual sebanyak 25%, dan pada tahun 2019 sebanyak 30%. Nah, di sini di soal itu kita bisa milih tuh apa ditentuin kita mau pakai cost atau equity. Nah, di sini saya menggunakan metode yang cost, Pak. Nah, kemudian langsung saja kita ke cara perhitungannya. Di soal kan diketahui bahwa investment cost-nya itu sebesar 420.000. Nah, tapi kita belum tahu tuh kepemilikannya berapa. Nah, caranya tadi di soal kita dapat mengidentifikasi dengan menggunakan rasio dari akun Respirokal antara Persada dan Senja. Nah, akun Respirokal itu diketahui nih di soal. Di sini itu dividen receivable sama dividen payable. Dividen receivable sama dividen payable. Nah, kita bisa nentuin itu dari dibagi, Pak. Benar, Pak. Nah, pembagian antara dividen receivable kita bagi dengan dividen payable, ketemulah nih 60%. Nah, kan udah diketahui tuh
kepemilikannya 60%. Nah, kita langsung aja nyari total implied value-nya atau total keseluruhannya. Nah, caranya kayak biasa. Tadi 420.000 itu kita bagi dengan total kepemilikannya sebesar 60%. Ketemulah 700.000. Diketahui juga tadi di soal ini ada share capital sebesar 400.000 dan 200.000 untuk menghitung book value net assetnya. Nah, 400 ditambah 200 ketemu 600. Nah, sisanya dialokasikan ke excess value. Nah, kemudian untuk menghitung menghasilkan excess value-nya, di soal tadi sudah diketahui under dan over value-nya, di mana inventory yang over value sebesar 20%, 20% maksudnya 20.000, kemudian land-nya under value sebesar 50.000, building-nya under 40.000, equipment-nya over value 30.000, dan sisanya itu dialokasikan ke goodwill. Nah, ini bisa kita cari amortisasi per tahunnya dengan cara membagi nilainya dibagi dengan masa manfaatnya. Yang untuk building, masa manfaatnya 10 tahun, berarti 40.000 kita bagi 10, ketemulah 4.000 per tahun. Kemudian masa manfaat equipment-nya yang ini 5 tahun, kita bagi aja 30.000 dibagi 5, ketemunya 6.000 per tahun. Nah, kemudian untuk mencari penyesuaian return earning 1 Januari 2019. Kan ini dimintanya kertas kerja tahun 2019, maka itu perlu dilakukan penyesuaian. Nah, dari info itu tuh ada soal tambahan bahwa return earning PT Parade 1 Januari 2018 itu 300.000. Nah, kita masukin aja return earning awal PT Parade itu 300.000. Di sini diketahui juga laba operasi tahun 2018 PT Parade dan PT Senja itu masing-masing 200.000 dan 150.000. Nah, kemudian ada dividennya itu di 1.950 dan 82.000 untuk PT Senja. Dan kan RE akhir itu di worksheet 2019 itu kan nggak diketahui semua tuh. Nah, jadi RE yang diketahui itu cuman punyanya si ini PT Senja sebesar 268.000, diketahui langsung tuh di RE 268.000. Mana ya? Ini Pak, 268. Nah, ini RE pada 1 Januari 2019 itu kan sama aja dengan RE pada akhir periode 2018. Nah, untuk nyari RE 1 Januari atau RE awal pada tahun 2018, kita bisa nyari dengan cara RE akhir di 2018 kita kurangi dengan separated net income tahun 2018 dan dividen pada tahun 2018 juga. Ketemulah RE awal tahun 2018 itu sebesar 200.000. Nah, kemudian si PT Parade ini kan tadi membeli kepemilikan PT Senja sebesar 60%. Nah, maka ada pendapatan pada tahun 2018 sebesar 60% dari pembagian dividen PT Senja. Pembagian dividen PT Senja berapa tadi? Nah, pembagiannya itu 82.000. Nah, kita kaliin aja. 60% kita kalikan 82.000. Ketemulah pendapatan dividen PT Parade dari PT Senja itu sebesar 49.200. Nah, kita jumlahin aja. Jadinya ketemu RE akhir periode 2018 itu untuk PT Parade 428.250 dan PT Senjanya 26.800. Nah, kita juga bisa ngisi itu RE awal untuk tahun 2019 di worksheet. Ini kan diketahui di soal
RE-nya masih kosong. Nah, kita bisa ngisi apa namanya? Nih, bisa ngisi sebesar yang udah kita hitung tadi, 428, 250. Jadi udah keisi tuh satu. Kemudian untuk menghitung, lanjut lagi untuk menghitung update investment pada tanggal 1 Januari. Nah, di sini tadi kita lihat ada perubahan ekuitas, di mana yang tadinya awal periode 2018 atau 1 Januari 200.000, kemudian pada akhir periode ini ekuitasnya ada 268.000. Nah, di sini ada perubahan sebesar 68.000. Nah, dari perubahan ekuitas ini kita bisa ada alokasi amortisasinya juga tadi yang sebelumnya. Nah, ini 2019-nya kita update. Nah, tadi inventory diketahui di soal bahwa dia laku pada tahun 2018, laku semua. Nah, berarti inventory-nya kita update nih. Udah laku sebesar semuanya 20.000. Kemudian building-nya juga kita amortisasi tadi per tahunnya kan 4.000. Nah, ini kita alokasikan juga building-nya under value, berarti mengurangi sebesar 4.000. Kemudian equipment-nya over value sebesar 6.000. Kenapa nggak lainnya nggak diamortisasi? Kan lainnya nggak bisa ya diamortisasi, terus goodwill juga nggak diamortisasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Mau langsung kita alokasikan atau kita persenin dulu. Kalau dipersenin sama juga caranya. Nah, ini tadi yang perubahan ekuitasnya kita kalikan dengan kepemilikan PT Parade 60%. Nah, ketemu 40.800. Nah, kemudian yang inventory-nya juga sama. Kita alokasikan persenannya. Yang inventory-nya ketemu 12.000, building-nya ketemu min 2.400, terus equipment-nya juga ketemu 3.600. Dan kalau kita jumlahin, itu nanti sama-sama ketemu hasilnya 54.000. Nah, kalau yang ini di akhir di perseninnya, kalau ini udah langsung per update per post persenannya, jadi sama aja. Nah, ketemu 60% itu 54.000. Nah, sisanya itu untuk non-controlling interest. Nah, non-controlling interestnya tadi kan 40%. Nah, 40% dari 90.000 itu 36.000. Kemudian kita menghitung saldo investment 1 Januari yang dieliminasi, di mana tadi kita investment cost-nya udah awalnya 420.000, kita tambahin dengan saldo update-nya sebesar 54.000, ketemu 474.000. Nah, lanjut lagi kita ke perhitungan NCA expense dan income from S-nya. Nah, tadi net income-nya udah diketahui juga nih di worksheet. Di worksheet sebesar 196 udah diketahui di worksheet 196. Nah, ini nih net income dari PT Senja itu 196. Kemudian kita alokasiin ke NCA expense dan income from S-nya. Nah, tadi kan totalnya 196. Untuk income from S-nya ini 60% kepemilikannya tadi itu dikaliin aja ketemu 117.600, dan untuk non controlling interest-nya itu ketemu 78.400. Nah, tadi ada amortisasi building sama yang kayak tadi nih, yang di atas 4.000 dan 6.000 kita alokasiin aja. Dan di soal diketahui bahwa
sejak tahun 2018 PT sebagian penjual PT Paraji dilakukan pada PT Senja dengan keuntungan sebesar 20.000. Nah, dan ada sisa juga. Ini tadi dijelasin kalau ada sisa pada tahun 2018 berarti kan belum belum dianuin gitu. 25% tuh belum diakuin. Nah, ini 25% ini kita kalikan dengan gross profit-nya. Nah, gross profit-nya ini tadi kan dengan keuntungan sebesar 20% dari harga pokok. Nah, untuk nyari 20% dari harga pokok ini kita bisa caranya bisa dengan kan gimana jelasnya? Harga jualnya tadi 450, terus cost-nya bisa didapat dari 450 dibagi 120%, 100 ditambah 20%. Nah, ketemulah 375. Nah, 75.000. Nah, ketemu. Bisa juga pakai cara ini nih, gross profit sama dengan 20% dari COGS, terus pakai cara matematika gitu, ketemu gross profit gross profitnya itu 75.000 juga sama nih. Nah, kemudian kita alokasiin yang tahun 2018. Nah, kan tadi masih ada sisa 25% barang yang belum terjual. Nah, untungnya berapa? 75.000. Kita kaliin ketemu 18.750. Nah, kemudian tahun 2019 itu 30%. Berarti kan itu nggak diakui karena belum laku 2019%. Yang lakunya berarti 70% kan. Nah, ini sama. Tadi harga jualnya ini dijelasin 525 dan cost-nya kita cari pakai cara tadi 525 dibagi 120%. 100 ditambah 20%. Jadi ketemu 437.500. Ini untuk COGS-nya. Nah, ketemu marginnya 87.500. Nah, udah nih. Kita kaliin juga, alokasiin juga 30% barang yang tersisa tahun 2019, kita kaliin keuntungannya pada tahun 2019 sebesar 87.000, ketemu 26.250. Nah, yang ini udah dialokasiin ke income from action 60%, terus NCI expense-nya 40%. Nah, udah habis itu dividennya, perhitungan dividennya kita tahu juga di worksheet. Mana ya? Nah, ini 108 dividen udah diketahui nih. Plus dividen 108. Nah, berarti untuk bagian induknya dividennya 60% dari total dividen S-nya itu berarti dividen induknya dapat 64.800 dan bagian NCI-nya itu 40%, sisanya kebagian 43.200. Nah, dari situ kita bisa ngejurnal. Yang pertama ada jurnal update saldo investment sebesar 50 akunnya investment in S pada earning sebesar 54.000, kemudian jurnal eliminasi dividen income-nya itu dividen income pada dividen S sebesar 64.800. Kemudian kita memunculkan bagian NCI. Nah, di sini kita mendebit NCI expense sebesar 74.400. Ini dari sini perhitungannya tadi udah kita ketik. Dan dividen S-nya 43.200 dan NCI equity ending-nya itu sebesar 31.200. Dividen in S-nya kita ketahui dari mana? Bentar, Pak. Nah, dari sini bagian akhir tadi dividen S-nya 43.200. Nah, udah ketemu untuk jurnal memunculkan bagian NCI-nya. Kemudian jurnal kita mengeliminasi beginning investment dan beginning equity
S. Nah, tadi diketahui di soal share kapitalnya ini 400.000, 400.000 ini, kemudian RE-nya dari sini. Bentar, Pak. Ini. Astagfirullah. Nah, ya. Nah, bentar, Pak. Lanjut lagi. Nah, tadi sampai sini. Nah, RE-nya 268 ini kita dapat dari sini. Dari RE 1 Januari 2019 ini nih. Yang sini kamu terus amortisasi eksesnya itu 122.000 dari total ini sama alokasi ini. Kemudian di kreditnya ada investment in S sebesar 474, diketahui dari ini yang tadi penjumlahan antara investment cost ini sama NC saldo update-nya 54.000 ketemu 474, dan NCI equity beginningnya itu diketahui dari investment in S dibagi 60% dikali 40%, atau bisa juga caranya nih 40% dikalikan dengan kepemilikan ditambah sama controlling interest, ketemunya sama juga 316.000. Nah, lanjut ke jurnal alokasi excess value. Tadi ya alokasinya ini kayak biasa, kita alokasi yang biasa juga kayak biasa itu land, goodwill, dan kreditnya dan amortisasi excess. Ini equipment-nya 24 dan 122. Nah, terus kemudian jurnal amortisasi building-nya itu 4.000 yang tadi per tahun. Ini 4.000. Jurnalnya depreciasi expense pada building. Nah, ini kan kalau ini dia anjur. Nah, makanya kita mendebit depreciasi expense dan buildingnya di kredit. Kalau equipment-nya ini over, kita menjurnalnya kebalikannya. Equipment-nya 6.000 dan depreciasi expense-nya 6.000 juga. Nah, ini jurnal realisasi profit dari tahun 2018. Nah, ini bisa dihitung kayak tadi juga nih pakai cara yang ini, yang tadi udah saya jelasin. Kita menjurnal RE pada COGS, kan tadi perhitungannya kayak yang 450 dibagi dengan COGS-nya 450 dikurangin COGS-nya. COGS-nya didapat dari harga jualnya dibagi dengan 100 ditambah 20% profitnya. Jadinya ketemu 75 ini, terus dikaliin dengan persen sisanya 25%. Ketemu 18.760. Nah, terus jurnal eliminasi transaksi penjualan intra perusahaannya ini kan tadi dari PT Pareje ke PT Senja, itu berarti transaksi downstream. Kita jadi jurnal sales pada COGS sebesar 525. Dan di kreditnya juga sama 525. Kemudian jurnal unrealized profit 2019-nya tadi yang ini, yang masih ada barang sisa di tahun 2019, itu kita menjurnal COGS pada inventory. Ini 26250 ini sama kayak perhitungannya tadi. Yang ini 525 kita bagi COGS-nya
COGS-nya didapat dari 525 dibagi 120, ketemu marginnya, baru persen sisanya kita kalikan dengan marginnya, ketemu 26250. Terus kita ngejurnal juga apa namanya yang ini jurnal yang sini sama aku resiprokal, apa namanya resiprokal yang ada di worksheet. Dividen payable pada dividen receivable sebesar 21.600. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa mengalokasikan jurnal-jurnal ini ke worksheet tahun 2019. Dijelasin juga nggak ini, Pak? Kenapa? Yang ini alokasi apa yang tinggal masuk-masukin ini ke debit kreditnya. Diperlihatkan aja Mas worksheet-nya Mas. Ini Pak. Diperbesar lagi Mas. Jadi NCI expense-nya tadi kayaknya ini Mas harus cek lagi. NCI expense-nya coba. Yang mana Pak? NCI expense ya? Yang ini Pak. NCI-nya coba diperbesar hitungan perhitungan. Yang equipment menambah Mas ya? Bukan mengurangi. Yang menambah equipment iya Pak. Ya, itu di situ kan dikasih kurung ya, harusnya tidak kurung ya. Enggak yang di itu kolom R. Kolom apa Pak? Iya. Yang ini ya? Ini. Yang 2.400 itu menambah atau mengurang? Yang untuk menghitung NCI expense? Mengurangi Pak. Yang di bawahnya. Oh bawahnya. Iya. Ini ya? Kan building itu under value. Kalau under value berarti mengurangi. Terus kalau equipment over value. Over value itu berarti menambah atau mengurang di itunya? Nambah berarti ya Pak? Iya. Iya. Coba dicek lagi berapa consolidated income-nya. Consolidated. Ini ya Pak? Berapa consolidated income-nya? 403.300. Iya. Terus yang RE beginning-nya tadi ngitungnya berapa Mas yang 300.000 RE beginning P? RE beginning P ini ya? Yang 300.000 itu dapat dari mana tuh ya? Dari tambahan soal Pak. Ini. Dari tambahan soal ya, ada tambahan soal ya. Oh iya. Oke. Baik, sekarang sudah betul ya. Silahkan kalau ada yang dikomentari atau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya kan? Buat nyari persen kepemilikan tadi itu apa bisa selalu pakai yang persentase resiprokal tadi, Pak? Atau hanya di soal ini atau bisa di semuanya? Di semuanya bisa ya. Yang resiprokal coba diperlihatkan Mas, yang resiprokal ya, antara P dengan S. Di worksheet awal ya, di worksheet awalnya coba. Soal ya.
Coba diperlihatkan tadi menghitung yang resiprokalnya yang mana tadi? Yang resiprokal tadi antara dividen payable dengan dividen receivable ya. Ya, yang di soal ini yang menjadi akun resiprokal adalah dividen receivable-nya P 21.600 dengan dividen payable-nya S yaitu 36.000. 21.600 dibagi 36.000. Ya, yang resiprokal itu berarti ya dividen receivable yang muncul di P dengan dividen payable yang ada di S. Aku salah. Aku mati. Ya, begitu Mas untuk resiprokalnya. Baik, Pak. Ada lagi silakan. Sudah jelas semuanya? Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Mas. Kita cukupkan. Baik, Pak, izin stop share ya, Pak. Yuk, silakan. Nah, untuk soal UTS, apakah ada yang mengerjakan dengan apa? Menggunakan metode equity? Ada nggak? Kalau ada, boleh di-share ya, boleh dipresentasikan kalau sekiranya ada. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, kalau akun resiprokal tuh apa namanya? Kriterianya tuh kayak mana sih, Pak? Sebenarnya, Pak, apa aja gitu, Pak, selain dua itu tadi, Pak? Akun resiprokal ya. Ya, antara P dengan S ya. Ya, resiprokalnya investment in S ya. Kalau investment in S dengan ekuitas S ya, itu resiprokal ya. Investment in S dengan ekuitas S ya. Coba kalau tadi bisa nggak kita hitung dari nilai investment in S dengan apa? Ekuitas S coba. Coba di-share lagi Mas yang tadi Mas. Iya, Pak. Video bola kayak gini kan aslinya dia mati tahu. Enggak, ini berwarta. Ah, ini berwarta. Oh. Ya, investment in S-nya nilainya ada kan ya?
Investment in S, tapi kalau untuk mencari persentasenya mungkin nggak bisa ya. Investment in S-nya berapa? Ya, investment in S-nya berapa, kemudian dengan total apa? Tapi nggak bisa ya, kalau yang investment in S dengan ekuitas S-nya nggak bisa untuk mencari persentase karena kita harus mencari ininya dulu ya, mencari eksesnya dulu ya, nggak bisa ya. Ya, yang dimaksud dengan resiprokal ya yang berlawanan ya, yang sederhananya ya dividen payable dengan dividen receivable ya. Atau kalau yang lain-lainnya ya, kalau utang dan piutang ya, antara akun payable dengan akun receivable. Ya. P punya piutang pada S punya utang pada P. Hanya saja kalau utang piutang tidak terkait dengan menghitung kepemilikan ya. Tidak terkait dengan menghitung kepemilikan berapa persen ya. P memiliki saham S. Yang terkait dengan kepemilikan saham ya dividen berarti ya, dividen payable dengan dividen receivable ya. Atau berapa dividen yang diterima oleh P, berapa total dividen yang dibayarkan oleh S ya. Itu yang bisa kita gunakan untuk menghitung persentase ya. Kalau yang utang piutang biasa ya tidak bisa untuk menghitung persentase kepemilikan ya. Yang terkait dengan persentase kepemilikan berarti ya dividen ya, dividen. Ya. Begitu Mas? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Baik ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan pembahasannya ya, nanti kalau UTS ya. Kalau untuk UTS biasanya untuk kertas kerja konsolidasi memang memilih ya. Boleh pakai metode cost, boleh memakai ekuitas ya. Ya silakan saja ya. Pilih yang mana yang kalian lebih terbiasa ya. Kalau yang lebih simple sih yang metode cost ya, kalau yang lebih simple ya. Dan lebih cepat ya, saya kira lebih cepat metode cost ya daripada ekuitas ya. Baik ya, selanjutnya kita akan kuis berarti ya. Kita ambil kuis ya. Kuisnya pakai kuisis ya, silahkan disiapkan ya, mau pakai HP atau pakai laptop ya. Saya akan share kuisnya. Kita mulai dari inventory dulu ya. Kita mulai dari inventory. Ya, silahkan join myquiz.com kode 503770. Ya. Silahkan bergabung dulu. Itu dari aku.
Terakhir kita lihat sudah berhenti raksasa masih oleh dan aku lagi hari ini teman-teman buat apaan maksudnya? Banyak Permisi, izin Pak. Iya, silakan. Boleh nggak Pak itu? Saya live dari Zoom soalnya nggak kuat Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sama. Pak, saya juga Pak. Tadi Yo, sempat silakan. reconnecting terus. Ya. Baik, sambil kita mulai saja mungkin ya. Sebentar. Bentar Pak, saya masih belum bisa join ini. Masih belum bisa ya.
Nah, akan ditabrak oleh bentuk bentuk
Nah, oke, kita beri orang kaya di bos, orang kaya. Oh, orang kaya apa?
P ya memiliki 80% S, kemudian P menjual kepada S 100 juta, profitnya 10% dari harga jual, kemudian belum terjual 20%, ya. Net income S 50 juta, berapa income from S-nya? Ya, ini penjualannya penjualan downstream ya, P kepada S ya, penjualannya ke bawah ya, downstream, maka ya net income-nya S ya tidak terpengaruh dengan unrealized profit. Ya. Kemudian menghitung income from S-nya dari net income S ya, dikalikan 80%, kemudian dikurangi dengan unrealized profit-nya. Unrealized-nya 10%, profitnya kali 100% penjualan kali 20% yang belum terjual. Kemudian soal kedua, ya soal yang sama, hanya sekarang yang menjual adalah S kepada P. Ya. Yang menjual S kepada P berarti upstream. Kalau upstream berarti net income-nya S terpengaruh dengan adanya unrealized profit tersebut. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya net income S kan 50 juta. Nah, di dalam 50 juta ini, di dalamnya termasuk ya, profit atas penjualan barang dagangan kepada P. Ya. Dan ketika P belum berhasil menjual semuanya, berarti net income-nya S harus disesuaikan. Berarti ya net income S 50 juta, ini kita sesuaikan dulu, disesuaikan dengan unrealized profit-nya. 10% kali 100 juta kali 20%. Nah, kemudian bagiannya P 80%. Ini bedanya antara penjualan downstream dengan upstream. Ya. Kemudian 13. P memiliki 80% S, P menjual barang dagangan 100 juta, profit 20%. Nah, sekarang di sini ya profitnya dari 20% dari harga pokok penjualan. Ya. Kemudian yang belum terjual 25%, ya. Berapa income from S? Ya. Income from S-nya ya 80% dari net income S dikurangi karena downstream, maka ya unrealized-nya ya seperti ini ya, tidak dikurangkan dari, jadi net income S dibiarkan 50 juta dikalikan 80%, kemudian dikurangi dengan unrealized-nya, sehingga unrealized-nya ini untuk P saja. Unrealized-nya bagaimana menghitungnya ya, kalau 20% dari harga pokok penjualan berarti profitnya 20% per 120. 20 per 120 dikalikan yang dijual 100 juta oleh P kepada S dikalikan yang belum laku 25%. Kemudian nomor 4-nya soal yang sama tetapi upstream S menjual kepada P. Maka ya, income from S-nya ya, dari net income P ya,
Ya, dari net income S yang 50 juta ini kita kurangi dulu ya. Kita kurangi dengan unrealized profit-nya. Baru ya dikalikan dengan 80%. Nomor 15, P memiliki 80% S, P menjual barang kepada S. Unrealized profit tahun lalu 5 juta, tahun ini 10 juta. Ya. Yang tahun lalu sudah terrealisasi tahun ini. Ya. Jurnal eliminasi unrealized profit ya, tahun ini. Unrealized profit tahun ini sebesar yang belum, yang tahun ini ya 10 juta. Ya. Debit COGS 10 juta, kredit inventory 10 juta. Kemudian bagaimana kalau yang menjual adalah S kepada P ya, upstream ya. Kalau yang sebelumnya downstream ya. Untuk penyesuaian tahun ini sama ya, antara upstream dengan downstream sama saja. Debit COGS 10 juta, kredit inventory 10 juta. Kemudian yang nomor 7, P memiliki 80% S, P menjual kepada S, yang unrealized profit-nya 5 juta tahun lalu, 10 juta tahun ini. Kemudian tahun lalu sudah direalisasi. Bagaimana eliminasi realized profit-nya? Eliminasi realized profit-nya. Ya. Perhatikan kalau di sini P menjual kepada S ya. Berarti downstream ya. Kalau downstream maka ya urusan realized profit ataupun unrealized profit hanya untuk P ya. Jurnal eliminasi untuk realized profit-nya ya debit investment in S karena menggunakan metode apa equity ya. Sebesar totalnya 5 juta. Kreditnya COGS 5 juta. Ya. Nah, bagaimana kalau yang menjual adalah S kepada P ya. Soal yang sama, sekarang yang menjual S kepada P. Ya. Kalau yang menjual S kepada P, maka di sini ya realized profit tahun lalu dialokasikan ya kepada P 80% 4 juta ya. Debit investment in S 4 juta. Kemudian yang 20% NCI 1 juta ya. Kredit COGS 5 juta. Kemudian P memiliki 80% S, P menjual barang kepada S, unrealized profit tahun lalu 5, tahun ini 10. Kemudian separated income S 100 juta. NCI expand tahun ini. Perhatikan NCI expand tahun ini kalau penjualannya downstream. Maka ya 20% dikalikan dengan net income S. Ya. Realized dan unrealized profit tidak diperhitungkan kalau dia adalah downstream. Ya. Jadi untuk NCI expand-nya tidak memperhitungkan realized profit maupun unrealized profit-nya. Bagaimana kalau upstream yang menjual adalah S kepada P, maka ya 100 juta net income S kita sesuaikan ditambah realized profit tahun lalu tambah dikurangi unrealized profit tahun ini ya dikalikan 20%. Seperti itu pembahasan kuis tadi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari soal yang tadi? Ya. Nanti akan saya share ya yang versi bootnya ya. Baik ya, kita akan lanjut ya kalau begitu, lanjut dengan kuis yang kedua
yaitu menghitung ekses, ya, menghitung ekses, kemudian mengalokasikan ekses. Ya. Ya, ada yang belum bergabung lagi ya? Nanti diinfokan ya kalau yang belum bergabung sebentar. Ya. Ya, sekarang kita ke kuis yang kedua ya. Menghitung ekses. Ya, silakan ya. Bergabung dulu. Ada tadi kita dulu. Baik ya, untuk pembahasannya nanti saya akan share saja ya, nanti akan saya share pembahasannya ya. Sekarang saya ingin menyampaikan terkait ini sebentar ya. Ada yang terkait dengan saham referen ya. Jadi untuk kunci pembahasannya nanti akan saya share saja ya filenya. Kemudian saya ingin mengulas sedikit tentang saham referen ya. Ini kayaknya kemarin belum banyak dibahas ya.
Jadi bagaimana kalau ya investasi saham ya kepada investi, kemudian si investi selain punya saham biasa, punya saham preferen. Ini ada di bab 2 bahan ajar ya. Contohnya kita ikuti saja salah satunya ya. Jadi atau ini ya. Jika entitas asosiasi menerbitkan saham preferen kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi investi setelah penyesuaian atas dividen saham tersebut ya, apakah diumumkan atau belum. Kalau dia sifatnya kumulatif ya. Kemudian misalkan PT Premium membeli 40% saham PT Quality 2,5 miliar ya. Pada saat itu equity-nya ekuitas quality berupa saham preferen 1 miliar ya, dengan dividen 10%, kemudian capital stock yang ordinary 3 miliar, other paid capital 500 juta, RE 1,5 miliar. Net income 700 juta, dividen 200 juta. Perhatikan cara menghitung ekses ya. Menghitung eksesnya ya. Cost of investment 2,5 miliar, kemudian ekuitas total 6 miliar. Nah, total 6 miliar ini harus dikurangi dengan saham preferennya ya. Sehingga yang dihitung adalah 5 miliar atau yang dihitung hanya saham biasa, kemudian paid in capital-nya dan RE-nya ya. Untuk sementara untuk yang saham preferen tidak kita perhitungkan. Ya, 5 miliar kepemilikan P 40% ya, sehingga mendapatkan 2 miliar. Selisihnya 500 juta. Ya. Itu yang pertama, menghitung ekses. Kalau ada saham preferen, maka saham preferen dikeluarkan ya. Tidak ikut dihitung. Kemudian menghitung income from S-nya. Ketika menghitung income from S ya, dari net income 700 juta, kita kurangi dulu ya, dikurangi dulu dengan bagian dividen saham preferen, yaitu 1 miliar saham preferen dikalikan 10% ya. Dividennya ya 100 juta. Sehingga untuk income untuk yang saham biasa 600 juta. Maka bagiannya premium 40% dari 600 juta, 240 juta. Sehingga jurnalnya debit investment credit income from S 240 juta. Ya. Kemudian dividen yang dibagikan 200 juta ya. Bagiannya premium 40%, 40 juta. Ya, itu saja ya. Kalau ada saham preferennya ya. Kalau ketika menghitung ekses ya, saham preferen nilai saham preferen tidak ikut dihitung. Ketika menghitung income from S, maka dividen saham preferen kita berikan dulu ya, dari net income dikurangi dividen saham preferen, itulah income untuk yang saham biasa. Baik ya, demikian ya untuk saham preferen. Ya. Selanjutnya terkait dengan UTS ya, silakan ya dipersiapkan dengan baik ya, nanti hari Jumat akan ada kuis ya bersama, silakan diikuti untuk simulasi UTS ya. Kemudian untuk AKL ya, dari tahun ke tahun soalnya itu selalu soalnya banyak ya, waktu pengerjaannya biasanya banyak yang nggak selesai ya. Kalaupun tidak selesai ya tidak masalah ya. Ketika waktu sudah habis maka disudahi saja ya, tidak usah memaksa-maksa ya, supaya tidak terlambat mengumpulkan ya. Karena kalau keterlambatan mengumpulkan itu penaltinya cukup besar ya, 10% ya. Jadi, dari terlambat 1 detik ya, kategori terlambat itu kan mulai dari terlambat 1 detik ya, itu sudah dikenai potongan 10%. Semakin besar terlambatnya, semakin banyak penaltinya ya. Saya ingatkan ya, jangan sampai terlambat ya. Karena ada kesepakatan seperti itu ya. Jadi ya ketika waktu sudah habis maka disudahi saja mengerjakannya ya, tidak usah dipikirkan sudah belum selesai gitu ya. Sudah ya
nggak usah dipikirkan sudah selesai atau belum ya, karena kalau AKL itu memang biasanya jarang yang bisa selesai ya, karena memang soalnya banyak, yang mengerjakannya perlu waktu yang banyak ya, sehingga kalaupun tidak selesai tidak mengapa ya. Saya kira itu ya, dan juga ya semangat belajarnya tetap, tetapi juga tetap jaga kesehatan ya, jaga waktu makan, waktu istirahat ya. Kemudian juga minta doa ya, berdoa juga supaya dimudahkan, minta juga didoakan oleh orang tua, yaitu akan membantu ya ketika ujian. Ya saya kira itu ya untuk kuliah kita hari ini. Mungkin kalau ada yang dan mengerjakannya tidak harus urut ya, tidak harus 1, 2, 3, 4 ya. Kalau mau yang sekiranya yang dirasa lebih mudah itu dikerjakan dulu nggak apa-apa ya. Dan nanti worksheet-nya ya, worksheet akan dibagikan ya, worksheet kertas kerja untuk konsolidasian nanti akan dibagikan, akan diberikan mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum ujian. Baik ya, seperti itu kira-kira. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Kita tutup dengan pantun dari teman yang sudah menyiapkan. Silahkan. Tes, izin Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah. Terima kasih. Ya, silakan Mas Rasik. Ya. Jadi saya di sini sudah menyiapkan 2 pantun, Pak. Silakan. Yang pertama, burung dara burung merpati, cari makan di pepohonan. 7 pertemuan sudah terlewati, semoga UTS kita diberi kemudahan. Amin. Lanjut. Terus lanjut untuk pantun yang kedua, pagi-pagi pasang keramik, siang-siang pasang jendela. Minggu depan UTS jangan panik, karena bersama Pak Qadirin AKL Auto A. Amin. Amin. Baik ya. Ya semoga A semua ya. Ya. Kalau pengerjaannya A ya nilainya A juga ya, menyesuaikan. Baik, terima kasih pantun-pantunnya hari ini ya. Terima kasih presentasinya dan juga diskusinya. Ya kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.